Oke para juara, malam hari ini saya ditemani oleh dua orang yang sangat berpengaruh di ITUS. Nah, beliau merupakan Kepala Sekolah SMP ITUS, Bapak Nono Sodikin SPD, dan Kepala Sekolah SMA ITUS sekaligus Kepala Asrama, Bapak Haji Ade Ganjar Gumelar SAG. Selamat malam Pak. Malam. Gimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah baik. sehat. Kita akan ngobrol-ngobrol seputar ITUS ya Pak ya. Nah Pak, SMP, saya mulai dari SMP dulu ya Pak. SMP itu sudah berdiri berapa lama sih Pak? SMP itu sudah berdiri sekitar 18 tahunan karena 2002 ya. Terus juga sudah ada 18 angkatan kemarin untuk kelulusannya. Alhamdulillah. Udah kalau dari segi umur sih mungkin dalam prosesnya manusia itu udah mulai beranjak dewasa ya. Iya, beranjak dewasa ya, udah 18 tahun. Kalau SMA itu sendiri Pak, dari tahun berapa? Iya, SMA itu berdirinya sejak tahun 2005 ya. Jadi memang lebih duluan SMP gitu. Jadi kita dari SMA mungkin adik gitu. Menganggap ada. Oh, berarti di itu SMP dulu, baru SMA ya gitu. SMP udah 18 tahun, SMA udah 15 tahun. Berarti udah cukup banyak alumni yang berasal dari itu sih ya. Alhamdulillah banyak. Itu sendiri kan berasrama ya Pak ya. Iya. Nah, ini kurikulumnya itu gimana sih Pak? Mengarahnya itu kemana? Kalau sekolah karena sesuai dengan namanya SMP itu Islam Terpadu Umar Sarifudin, di dalamnya ada kurikulum dinas ya, kurikulum yang sudah baku ditambah dengan kurikulum keagamaan. Bedanya itu. Jadi keterpaduan, memadukan antara pelajaran umum juga pelajaran agama. Kedua-duanya hal yang sangat penting yang harus dipadukan. Itu siswanya apa berasrama semua atau memang ada juga yang pulang pergi, dan berapa lama pembelajaran di itu dari jam berapa sampai jam berapa? Ya ini uniknya ya, di Kuningan itu SMP terpadu tapi ada dua jenis, yang boarding dan juga yang PP atau yang pulang pergi ya. Itu sendiri di kita ada siswa yang berasrama atau boarding dan juga ada yang PP. Kalau sekolah kan dari pagi sampai jam 7, jam 6.45 ya. 6.45 kita ngaji dulu, tadarus gitu ya. Jam 7 kita KBM biasa, jawabin dengan Asmaul Husna. Terus juga nanti pembelajaran istilah seperti biasa sampai jam 4. Nanti jam 4 berhenti, setelah sholat bersama baru kita dengan ekskul sampai jam 5. Nah, itu yang PP mah ya kembali ke rumah. Kalau yang asrama ke asrama, nanti ditambah pembelajaran yang di asrama. Oh gitu, berarti kalau yang siswa iya unik. Saya juga tadi mendengar Bapak berbicara juga unik, masih kental dengan Sundanisnya. Iya dong. Soalnya tadi kalau yang PP mah gitu ya. Gini Pak, berarti kalau misalnya yang pulang pergi di sekitaran Kuningan itu sampai sore mereka pulang. Tapi kalau yang asrama lanjut lagi, ada kegiatan di asrama? Asrama ada ya. Gimana Pak kegiatan di asramanya? Sebelum ke sana barangkali ini ya, yang ada yang harus diketahui, kenapa sih di situ kok ada yang boarding gitu. Kemudian kok ada yang PP juga gitu. Kenapa nggak boarding semua gitu? Kenapa harus ada yang PP pulang pergi gitu ya? Tidak boarding. Ini perlu diketahui barangkali sejarah berdirinya ITUS, sekolah itu yang didirikan oleh Bapak Haji Umar Sarifudin. Itu awalnya beliau mendirikan sekolah itu untuk mencerdaskan anak-anak bangsa di sekitar desa di mana itu berdiri, di sekitar desa Pesing ya, karena dulunya desa Pesing ini dianggap dalam hal pendidikan itu masih tertinggal jauh. Tapi karena perkembangan yang demikian pesat, alhamdulillah sehingga mulai dilirik oleh orang tua siswa gitu ya, tidak hanya di Kuningan tapi ternyata sudah merambah ke berbagai kota, iya, bahkan provinsi gitu. Perbedaannya dengan PP dengan asrama tadi yang disampaikan oleh Pak Nono itu, dari segi pembelajaran mungkin akan lebih banyak yang di asrama gitu. Dari segi keagamaannya juga mungkin ya Pak.
Kegiatan-kegiatannya akan lebih banyak di asrama gitu. Yang dari Kuningan juga yang jaraknya jauh mah bisa asrama. Soalnya kan jaraknya jauh ya, tidak mungkin PP. Saya dengar juga ada yang dari Papua juga ada ya Pak. Ada. Berarti seluruh Indonesia ini udah pada tahu ya Pak. Alhamdulillah. Sudah ada. Itu pada akhirnya dilirik karena memang programnya juga bagus ya Pak ya. Jadi bisa menampung yang pulang pergi di daerah Kuningan, dan untuk yang luar daerah kita sediakan asrama gitu. Nah, kegiatan di asrama itu apa aja sih Pak setelah sekolah? Sekolah kan pulang sampai dari jam 7 itu masuk. Jadi di sekolah itu sampai jam 4:30 ya, 4:30 sore itu. Nah, tadi ya mereka pulang ke asrama untuk istirahat, persiapan melaksanakan sholat maghrib, kemudian berjamaah, diawali dengan sholat maghrib itu. Kemudian setelah sholat maghrib itu ada setoran hafalan Quran, karena salah satu program unggulan khas asrama itu ada di bidang tahfidz, menghafal Al-Quran gitu. Menghafal Al-Quran bagi yang sudah lancar. Tapi bagi mereka yang belum lancar mengajinya juga nggak perlu khawatir, nggak perlu takut, nggak perlu gengsi malu, karena ada program lain selain program tadi hafalan Quran, namanya program tahsin. Jadi bagaimana siswa atau santri yang sama sekali belum bisa baca Quran itu dijamin ketika mereka sekolah belajar di ITUS itu, keluar dari ITUS itu bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar gitu. Jadi tidak hanya yang sudah lancar ngajinya, tapi kita juga menampung siswa-siswi ya, calon siswa-siswi itu yang sama sekali belum bisa mengaji gitu. Menjawab semua kekhawatiran orang tua ya Pak. Jadi kalaupun anaknya belum bisa atau belum lancar itu kita itu 3 bulan. Insya Allah kita 3 bulan. Bagi yang belum lancar nggak bisa ngaji, itu 3 bulan kita bina, kita didik, kita ajarkan sehingga mereka bisa ngaji dari awal, dari nol ya. Dari nol. Itu berarti ada pengelompokan nggak Pak? Tentu ya, ada pengelompokan seperti itu. Tujuannya itu tadi, pemetaan itu untuk menyesuaikan kemampuan gitu ya. Jadi menyesuaikan kemampuan dan memudahkan dalam hal pengajarannya, disesuaikan dengan kemampuan siswanya. Oke, baik Pak. Saya sekarang ke Pak Nono ya Pak. Enggak, Ceng. Jadi gini Pak, kalau SMP itu kan masa transisi ya, dari anak-anak menuju remaja. Nah, ini kan menjadi tantangan tersendiri dari pihak sekolah dan asrama, apalagi yang berasrama mungkin. Mereka yang anak-anak kan biasanya masih apa ya? Kalau bahasa Sundanya itu indungan apa ya? Iya ya, masih manja-manja gitu ya. Nah, itu antisipasi dari pihak sekolah dan asrama tuh seperti apa untuk siswa SMP khususnya? Ya, untuk yang SMP khususnya di sekolah ya. Kalau di asrama kan nanti ada bagiannya, ada pembimbing gitu ya. Kalau di sekolah tentunya kita komunikasi, tetap koordinasi dengan orang tua, juga persuasif ke anaknya. Biasanya sih adaptasi 3 bulanan biasanya. Selama 3 bulan itu memang proses yang belum mandiri si anak biasanya ya gitu, dikit-dikit ingin telepon gitu ya, ingin ngobrol gitu. Tapi dengan persuasif, dengan bimbingan dari BK dan juga wali kelasnya, ya alhamdulillah akhirnya bisa menyesuaikan gitu. Dibantu dengan dari asramanya, dari pembimbingnya gitu kan. Alhamdulillah. Itu selama 3 bulan itu memang bisa ditengok atau memang benar-benar nggak bisa, soalnya kan biar merekanya apa ya, mandiri gitu, terutama kan untuk kelas 7 ya Pak ya, untuk kelas 7 itu atau gimana Pak? Iya, ini apa menarik ya. Jadi kalau misalnya yang dari SMP mungkin karena harus jauh sekarang tinggalnya meninggalkan orang tua ya, rumahnya, rasa kangen itu luar biasa. Diinikan dengan tangisan, menangis karena kangen, pengen pulang lagi gitu setelah orang tuanya nganterin, sorenya pengen pulang lagi ke rumah gitu. Nah itu hal yang lumrah biasa ya.
kita dari asrama khususnya terkait masalah kebetahan, menghadapi kebetahan ini, yang pertama kita juga kerjasama dengan orang tuanya. Kita menekankan ke orang tua yang ikhlas Ya. kalau mau memondokkan, mau mengasramakan putra putrinya, karena insya Allah ini juga amanah oleh asrama, oleh pihak asrama juga dijaga putranya, akan dibimbing dan dijaga dia, diurus gitu, seperti itu. Jadi kita ke orang tua juga harus memberikan edukasi pendidikan bahwa mereka juga harus lepas. Kuncinya sih ikhlas. Ikhlas ya. Ikhlas. Kalau orang tuanya nggak ikhlas ya Nggak ikhlas, kan batin ya. Jadi, ingat terus, orang tuanya ingat juga, di sini juga ingat juga akhirnya. Nah, terus kita itu ke orang tua, kemudian kita juga ke anak, gitu ya, ke anak juga membimbing mereka dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan lah, happy, bikin mereka itu fun, happy dulu gitu, tidak terbebani dengan hal-hal yang menyita pikiran mereka gitu ya. Jadi kita awal-awalnya selama 3 bulan juga asik-asik aja dulu. Prinsipnya bagaimana beradaptasi dulu dengan lingkungan barunya ya, sehingga tidak terbebani dulu dengan hal-hal yang itu tadi. Berarti diayomi dulu ya Pak, selama 3 bulan diayomi dulu oleh pihak sekolah, oleh pihak asrama, dan minta dukungan dari orang tuanya juga supaya mengikhlaskan. Tapi dengan adanya program 3 bulan itu berhasil Pak? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi yang tadinya ada yang maksa untuk pulang gitu ya, bahkan berontak gitu. Ya setelah tadi masa 3 bulan itu kita bina, kita bimbing, ya akhirnya alhamdulillah sampai keluar gitu ya, akhirnya mereka lulus gitu. Sampai keluar tidak mau pindah. Ya tidak. Malahan nggak mau pindah ya. Iya. Akhirnya betah gitu. Pak, ini kan pembelajaran boarding itu dari pagi sampai sore. Dari jam 6.45 udah mulai ya Pak, sampai pukul 17. Nah, itu kan pasti siswa itu apa ya? Boring nggak sih Pak? Atau ada tips-tips atau yang membuat siswa itu betah dan nggak bosan dengan pembelajaran seharian gitu? Itu gimana Pak? Ya alhamdulillah kita guru-gurunya kreatif gitu ya. Yang kita tekankan adalah pembelajaran yang menyenangkan. Ya tidak oleh kurikulum gitu ya. Artinya materi-materi tok gitulah, tapi dibuat happy, dibuat menyenangkan. Nggak membuat si anak itu stres, justru mereka fun-fun aja ya Pak ya. SMA itu sendiri itu punya program unggulan apa sih Pak? Yang paling khas dan itu sudah terbukti, yang pertama itu bimbingan ke perguruan tinggi. Itu alhamdulillah dari tahun ke tahun itu persentase diterima di perguruan tinggi negerinya itu meningkat gitu ya. Itu meningkat di kisaran 20%-an setiap tahunnya itu. Jadi kalau kita tarik ke 3 tahun misalnya, contoh 3 tahun ke belakang itu di angka 40, kemudian naik ke 60 gitu persentase untuk diterimanya itu perguruan tinggi negeri. Iya. Dan itu tersebar di perguruan tinggi ternama di Indonesia khususnya ya. Ada di UI, Universitas Indonesia, kemudian di UGM juga ada, di ITS, ya, Unair, ya, ITB juga ada gitu ya. Kemudian di UPI, untuk di Unpad gitu. Itu salah satu program unggulan kita memang. Ya, bagaimana bimbingan perguruan tinggi itu. Siswa yang sekolah di SMA itu diberikan bimbingan perguruan. Pokoknya kalau penasaran, sekolah aja ke SMA itu, nanti akan tahu. Oh gitu, gimana bimbingan perguruan tingginya? Karena memang sudah terbukti banyak lulusan dari ITUS yang diterima di perguruan tinggi negeri di Indonesia. Tahun kemarin sendiri itu berapa persen Pak yang diterima di perguruan tinggi negeri? Alhamdulillah tahun kemarin aja 75 ya, 75%. Kita terbanyak di Kuningan untuk tahun kemarin ya. Untuk swasta ya, untuk swasta itu sekolah swasta di Kabupaten Kuningan itu persentase penerimaan di perguruan tingginya kita terbanyak, alhamdulillah gitu. Iya gitu, karena itu tadi jadi program unggulan. Ada apa sebenarnya dengan SMA itu terkait bimbingan perguruan tinggi? Nah, ada apanya itu sebaiknya masuk aja dulu, daftar aja gitu. Iya, jadi siswa dulu lah di SMA itu-nya. SMA itu merupakan mitra pendidikan yang tepat gitu ya. Para juara.
para juara tentunya. Yang kedua juga tetap karena kita memadukan sejak di awal ada keagamaan juga seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Nono itu, keterpaduan sebagai bekal untuk mereka gitu ya, sebagai bekal mereka. Maka di unggulan yang kedua itu di program keagamaannya itu kita mengadakan karantina tahfidz gitu. Jadi anak itu selama 1 minggu itu tidak dilibatkan dulu di KBM di kelas, tapi ditugaskan dengan pembelajaran yang menyenangkan tentunya untuk menghafal Al-Quran selama 1 minggu itu. Nah, jadi 1 minggu itu kita target anak itu hafal 1 juz gitu, dengan metode yang tadilah menyenangkan. Terus ini kita juga memperhatikan juga kesehatan badan fisik supaya mereka juga jasmaninya kuat kan ya, tubuhnya kuat. Nah kita ini fasilitas yang kita miliki itu kita punya kolam renang sendiri. Jadi kita mewajibkan setiap siswa-siswi SMA itu juga SMP ya, SMP SMA itu untuk ikut olahraga renang karena kita punya kolam renang sendiri. Buper juga ada, kita punya buper. Bumi perkemahan. Kita tak usah nyewa-nyewa, pokoknya kita punya milik sendiri ya. Milik sendiri. Ya sendiri. Nah, udah lengkap banget kan di itu. Ada bumi perkemahannya, ada kolam renangnya, ada dapat bimbingan, selain bimbingan ngaji nih, ada bimbingan perguruan tinggi juga. Terus itu kan dari sisi ini apa ya? Dari sisi keagamaan sama dari sisi sekolah umum ya. Kalau dari sisi teknologi, perhatian dari itu seperti apa, Pak? Ya alhamdulillah dari segi teknologi kita penyediaan internet gitu ya dari masing-masing bagian gitu ya. Di SMP ada beberapa titik gitu untuk internet. Alhamdulillah dari segi penyerapan siswanya juga tidak hanya melek lah gitu. Dia tidak buta teknologi, melek malah gitu ya. Meskipun kita tidak dibolehkan bawa HP ya. Yeah. Tapi dari segi teknologi kita tidak ketinggalan zaman. Dulu kita apalagi kemarin di SMA tuh yang di UI itu ya kan. Yeah. Karena teknologinya itu. Di SMP-nya dia pintar lomba matematika dia. Tapi di SMA-nya di teknologi. Itu. Bahkan gini untuk teknologi ya itu sini terkenal dengan kegiatan program siswa itu pembuatan film pendek. Iya. Jadi ini sudah 2 kali berturut-turut juara nasional. Iya. Ada. Nah itu FLS 2N. Iya. Olimpiade Manajemen tingkat nasional. Iya. Juara 1 ya? Iya. Bahkan kemarin udah ke Batam, Singapura ya. Oh ini Singapura ya. Nah, ini hanya dari beberapa prestasi gitu ya, belum seluruhnya ini ya Pak. Nah udah lengkap banget berarti ya di itu. Selain keagamaannya, dari teknologinya juga kita dapat. Dan menurut saya punya lab kita juga. Selain punya lab, podcast ini juga ini kan termasuk salah satu perhatian di sisi teknologi ya. Wadah juga ya untuk siswa juga berkreativitas. Iya. Gitu. Dan di asrama itu salah satu programnya juga tadi menyambung apa yang disampaikan Pak Nono itu supaya mereka itu bermanfaat di lingkungannya ketika mereka sudah pulang ke rumahnya gitu ya. Sudah itu ada program bagaimana dari asrama itu mendidik mereka untuk menjadi imam sholat misalnya. Itu ada program pengajarannya. Dan ini di asrama juga sudah diberlakukan ya, tapi tentu dengan syarat ya. Dengan syarat ketentuan berlaku. Jadi ada program yang menjadi imam itu ada siswa itu sendiri. Salah satu syaratnya misalnya harus punya hafalan minimal 1 juz untuk memancing mereka untuk menjadi imam sholat. Oke Pak, terima kasih atas waktunya malam hari ini. Perbincangan yang sangat luar biasa. Semoga bisa menjawab semua rasa penasaran dari para orang tua juara. Nah, para orang tua juara, SMP, SMA itu merupakan mitra yang tepat untuk menyekolahkan putra-putri Anda. Karena apa? Tidak hanya bidang akademik, bidang keagamaan,
dan teknologi sangat diperhatikan di SMP SMA itu. Sangat unik dan beda dari sekolah pada umumnya. Oke, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ITUS juara.